Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Senang sekali bisa menyapa ayah bunda lewat program Sapa Sekolah ini. Semoga kita selalu bisa bekerja sama dan saling menyemangati, menata hati dan menjaga kesabaran menghadapi semua ujian yang masih melanda negara kita akibat pandemi ini. Apresiasi yang sangat tinggi kami haturkan untuk ayah bunda yang tetap menjaga komitmen memberikan upaya optimal bagi tumbuh kembang Ananda agar terhindar dari stunting dan rasa bosan belajar di rumah. Ayah bunda, dalam program Sapa Sekolah kali ini, saya akan sharing dan mengingatkan diri kita masing-masing tentang keinginan dan harapan kita membentuk anak menjadi generasi pembelajar sejati. Dalam hal ini, kemampuan membaca. Hal ini tercetus karena adanya beberapa permintaan dari ayah bunda tentang bagaimana memandu Ananda selama belajar di rumah dalam hal memperoleh kemampuan membaca ini. Nah, untuk itu kita mulai yuk dengan pembahasan materi bagaimana menyiapkan anak yang suka membaca. Insya Allah, dalam sesi yang lain kita juga akan membahas tentang bagaimana teknik mengajarkan anak membaca pada usia dini dengan cara yang menyenangkan. Ayah bunda, seperti yang sudah kita ketahui bahwa literasi di Indonesia masih terbilang rendah, seperti yang telah dilaporkan oleh UNESCO melalui program penilaian pelajar internasional atau yang disingkat PISA yang diselenggarakan 3 tahunan untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, terutama pada bidang 3 utama yaitu matematika, sains, dan literasi. Hasil pengukuran PISA untuk Indonesia tahun 2018 adalah menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Skor Indonesia berada di skor 371. Peringkat pertama Cina di skor 555, diikuti Singapura di skor 549 dan Makau 525. Angka buta huruf di negara kita sebenarnya sudah mulai rendah. Sebagian besar anak Indonesia zaman sekarang sebenarnya bisa membaca. Bahkan lembaga-lembaga kursus membaca bertaburan. Tanda para orang tua itu sangat memperhatikan kemampuan membaca ini. Melihat fenomena tersebut, bukankah seharusnya anak-anak Indonesia yang sudah pandai membaca sejak usia dini seharusnya menyantap banyak bacaan? Lantas, mengapa angka literasi dan minat baca anak-anak Indonesia rendah? Adakah yang salah? Setelah melakukan serangkaian penelitian, para ahli berpendapat bahwa rendahnya minat baca anak Indonesia adalah karena minimnya akses buku terhadap anak. Selain itu, gempuran terhadap anak melalui gadget sangat masif. Yang terjadi pada sebagian besar dari kita juga adalah karena kita cenderung sudah cukup puas saat anak telah memperoleh kemampuan membaca, lalu berhenti memberikan support terhadap anak agar tetap memiliki akses terhadap buku. Contoh tingkat literasi yang rendah bisa kita lihat pada saat menerima informasi. Kebanyakan yang muncul dari sebagian besar masyarakat kita adalah sering gagal paham terhadap suatu informasi. Ada aturan yang jelas terpampang di depan mata, masih dilanggar. Membaca deskripsi dan instruksi juga hanya sekelebat. Semoga kita sepakat ya ayah bunda bahwa menumbuhkan anak untuk menyukai kegiatan membaca jauh lebih penting daripada anak cepat mendapatkan kemampuan membaca. Dengan demikian, stimulasi untuk menumbuhkan minat membaca sebaiknya ditumbuhkan lebih dahulu seiring mengajarkan anak membaca dan mengenal huruf. Agar kita semakin semangat mengupayakan kemampuan ini berkembang, ingat-ingat lagi yuk tentang manfaat membaca.
Salah satunya adalah memperkaya perbendaharaan kosakata. Kita sepakat ya ayah bunda, anak yang suka membaca buku biasanya akan lebih banyak memiliki kosakata sehingga bisa mengembangkan daya pemahaman dan memperlancar kemampuan bicaranya. Manfaat berikutnya, kita juga tahu bahwa dengan melatih anak membaca, maka anak akan mendapatkan konsentrasi dan kemampuan mendengarkan yang baik. Kemudian, dengan membaca, anak juga akan memperoleh pengetahuan di luar yang diajarkan orang tua, serta menambah motivasi dalam segala hal dan keinginan. Misalnya, seorang anak biasanya lebih terinspirasi melakukan sesuatu karena membaca buku. Juga pastinya akan meningkatkan kreativitas Ananda. Dan yang terakhir adalah dengan membaca buku, anak akan terpengaruh karakter dan pengembangan emosionalnya yang baik. Ayah bunda, dengan begitu banyaknya manfaat membaca ini, masa iya sih kita mau mengabaikan begitu saja? Yuk kita mulai serius menumbuhkan minat baca jangka panjang untuk anak-anak kita. Langkah-langkahnya misalnya bisa kita lakukan dari 1. Sediakan banyak buku bacaan di lingkungan main anak. Ayah bunda bisa memanfaatkan layanan perpustakaan sekolah misalnya untuk meminimalisir budget dan banyak memberikan pengalaman pada anak. Yang kedua, ayah bunda bisa meluangkan membaca secara rutin setiap hari minimal 10 menit. Waktunya bisa disesuaikan. Misalnya saat menjelang tidur. Yang ketiga, mungkin ayah bunda bisa berlatih membacakan buku dengan beragam intonasi agar anak tertarik selalu mendengarkan atau membaca buku. Yang keempat, menjadi contoh untuk anak dengan sering membaca buku di hadapan mereka. Karena contoh yang baik bagi mereka adalah ayah bundanya. Yang kelima, libatkan anak untuk agar anak memilih bukunya sendiri. Walaupun dia akan memilih buku yang sama yang sudah pernah dibacanya. Yang keenam, ayah bunda bisa mendorong Ananda membaca sendiri walaupun dengan bahasanya sendiri. Dan yang paling penting, jangan berhenti dengan kebiasaan membaca walaupun anak sudah pintar membaca. Ayah bunda, begitu banyak testimoni orang tua yang menakjubkan dengan proses mengenalkan membaca pada anak dengan buku bacaan ini. Beberapa di antaranya sangat heran karena mereka tak bersusah payah harus membujuk anak-anak mereka untuk belajar membaca karena dimulai dengan hal yang menyenangkan. Kegiatan yang sangat mesra di antara anak dan orang tua sehingga makin mengikat kasih sayang tentunya akan sangat membuka otak limbik anak terbuka. Dan yang menjadi bonus, kadang mereka sudah mendapat kemampuan membaca tanpa disadari. Tentunya setiap anak adalah unik dan berbeda satu sama lainnya. Teknik-teknik yang lain tentunya harus kita upayakan pula. Membacakan buku adalah hanya salah satu teknik mendapatkan kemampuan itu. Insya Allah kita akan bahas lagi di program Sapa Sekolah berikutnya ya ayah bunda. Demikian sharing Sapa Sekolah kali ini. Semoga yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Yakinlah ayah bunda, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika kita berupaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai hasil yang gemilang. Sampai jumpa ya bunda di sesi Sapa Sekolah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, perkenalkan saya Umi dari Nayaka. Kali ini saya
ingin sharing mengenai beberapa tips cara belajar membaca versi AK. Jadi ada beberapa tips yang saya dan juga Abi AK terapkan dalam belajar membaca AK. Tips yang pertama adalah bedtime stories. Jadi sebisa mungkin saya dan juga bergantian sama abinya sebisa mungkin meluangkan waktu untuk membacakan buku cerita kepada anak-anak, terutama AK, satu buku cerita, satu atau lebih tergantung permintaan anak. Nah, dari situ karena ada interaksi ya antara kita dengan anak-anak, jadi anak-anak itu ketika kita bacakan cerita, dia akan tertarik juga apakah benar tulisan itu sesuai dengan ceritanya. Dan saya biasanya menggunakan jari untuk sedikit membaca dari buku itu. Meskipun anak-anak hanya melihat gambarnya, tapi saya tetap men-tracing dengan tangan saya kalimat-kalimatnya. Jadi di situ mungkin menjadi salah satu trigger bagi AK untuk lebih ingin tahu apakah benar tulisannya itu sesuai dengan gambarnya, ceritanya itu sesuai antara tulisan dan juga gambarnya. Nah, untuk tips yang kedua, sebenarnya saya juga terbantu dari yang diajarkan di sekolah, yaitu kegiatan menulis jurnal, menggambar jurnal. Jadi mulai dari pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan dari bulan Maret tahun 2020 ini, anak-anak diberi kegiatan untuk menggambar jurnalnya setiap pagi sebelum mulai kegiatan, dan kemudian orang tuanya membantu untuk menuliskan apa yang sudah anak-anak gambar. Nah, dari situ biasanya banyak tulisan-tulisan yang dibuat. Jadi misalnya hari ini akan menggambar pesawat terbang dan segala macam apa yang dia maksudnya apa yang dia sampaikan mengenai apa yang dia gambar, itu semua saya tulis dan kemudian saya ceritakan kembali. Nah, itu Aka jadi tertarik juga gitu, apakah benar Uminya menuliskan sesuai dengan yang dia ceritakan seperti itu. Dan pasti dia selalu tertarik untuk ayo dong ditulis Umi, udah ditulis belum, yang ini ceritanya begini. Nah, itu mungkin menjadi salah satu motivasi juga bagi Aka untuk bisa membaca. Nah, tips yang berikutnya adalah sebenarnya klasik sih, menyediakan sebanyak-banyaknya buku. Saya dan juga suami menyediakan banyak buku. Jadi kita ya samalah pasti dengan orang tua yang lain, kita menyediakan banyak buku meskipun kita tahu anak kita belum bisa baca, tapi itu nggak masalah menurut saya ya, karena yang penting kita sudah menyediakan, entah dia suka atau tidak. Yang penting lingkungan itu sudah terbentuk bahwa di sekitar dia itu banyak buku yang bisa dia baca. Pasti kan kalau misalnya bosen, nanti lama-lama akan dia buka-buka juga tuh bukunya meskipun dia nggak tahu apa yang isinya ya, tapi kan yang banyak gambarnya kayak gitu. Terus kemudian tips yang keempat adalah tidak hanya terpaku dengan buku. Saya juga biasanya Aka itu tertarik dengan tulisan apapun yang ada di sekitar kita, misalnya benda-benda apapun, misalnya kayak kulkas kan biasa ada mereknya tuh. Nah, itu dia biasanya tertarik apa sih tulisannya gitu. Nah, terus misalnya ciki atau jajanan-jajanan yang dia makan itu kan biasanya ada mereknya, ada tulisannya. Nah, itu dia tertarik untuk membaca apa sih ini gitu.
Terus benda-benda apapun pokoknya yang ada di sekitar kita itu juga bisa men-trigger dia untuk bisa membaca gitu. Terus tips yang kelima, kalau menurut saya dan juga suami saya, ayah abinya Aka, itu kita juga harus memahami kriteria anak kita, maksudnya kita harus memahami tipe anak kita seperti apa. Nah, kebetulan Aka itu adalah anak yang sangat kinestetis, jadi dia itu bisa belajar dengan rangsangannya itu dengan melibatkan inderanya dia. Jadi dari mata, melihat, mendengar, meraba, dan juga mungkin penciumannya dia itu bisa menstimulus itu yang harusnya distimulus untuk dia bisa belajar membaca. Nah, jadi dulu suami saya, abinya Aka itu ada ide untuk membuatkan huruf abjad dari A sampai Z dan juga angka-angka 0, 1 sampai dengan 9 itu yang warna-warni ya, dan itu dibentuk dari kertas, semacam kertas buffalo gitu yang warna-warni. Terus kemudian digunting dan ditempel di dinding. Nah, anak-anak jadi Aka tuh tertarik dan merasa tertantang gitu untuk mengetahui itu huruf-huruf tersebut. Jadi biasanya sih kita bikin dalam bentuk game. Misalnya Aka, ayo coba tunjukin mana huruf C. Nah, nanti Aka akan lari mana yang namanya huruf C. Nah, itu jadi dia merasa tertantang karena kan itu kan gerak juga ya, kinestetis, dan juga menggunakan perabanya dia gitu, tracing juga kan, karena dia dibikinnya dari kertas buffalo, jadi bisa di tracing huruf C kayak apa, dia bisa merasakan. Nah, terus itu juga yang kita lakukan di angka. Jadi kurang lebih demikian beberapa tips dari saya, dan juga saya mewakili abinya Aka juga, tips cara belajar versi Aka, sehingga alhamdulillah sekarang dengan sekian stimulus itu, beberapa stimulus tersebut yang membantu Aka bisa lancar membaca. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.